Review pembangkit listrik tenaga surya hybrid 1650 watt peak di kantor Solaris. Selamat pagi semua. Kali ini kita berada di atap dari kantor Solaris. Kita akan mereview panel surya yang baru saja kita pasang di akhir tahun kemarin. Tepat di samping saya ini ada 3 buah panel surya yang disusun secara paralel, yang mana ini total dari kapasitas panel suryanya adalah sekitar 1650 watt peak. Yang mana di sini setiap dari panel suryanya memiliki kapasitas kurang lebih 550 watt, yang mana ini nanti akan dapat menghasilkan energi yang dapat digunakan untuk kebutuhan dari kantor Solaris. Nah, kita lihat secara penataannya, ini panel surya kita hadapkan ke arah utara ya. Arah utara adalah sebelah sana. Nah, kita hadapkan ke arah utara, ini langsung tidak ada halangan apapun ya. Kita lihat juga di sisi-sisi lain juga tidak ada objek-objek yang menghalangi. Jadi ini adalah kondisi ideal untuk suatu bangunan bisa dipasang pembangkit listrik tenaga surya. Hanya saja kita lihat di sisi barat dari bangunan ini terdapat beberapa pohon, yang mana sebenarnya juga cukup mempengaruhi, bisa menimbulkan bayangan, namun tidak terlalu banyak karena ini mungkin hanya akan menghalangi kondisi panel surya pada jam 4 sore hari. Kemudian secara struktur dari panel suryanya kita menggunakan mounting standar. Nah, ini di sela-sela dari panel surya kita menggunakan middle clamp. Ini bertugas untuk merapatkan panel surya yang satu dengan yang satunya. Kemudian di ujung dari panel surya kita menggunakan end clamp. Ini tugasnya juga untuk menggigit ujung dari panel surya agar tidak bergerak. Kemudian di bagian dudukan dari panel surya kita menggunakan rel khusus untuk panel surya. Ini namanya adalah rel PV, yang mana juga materialnya terbuat dari aluminium yang tahan karat dan juga korosi. Ini sangat cocok sekali untuk kebutuhan mounting dari panel surya. Kemudian untuk penyangga dari panel suryanya sendiri kita menggunakan Elvit. Elvit merupakan suatu penyangga yang khusus digunakan untuk panel surya yang berbentuk seperti huruf L begitu ya. Nah, ini digigitkan ke rel PV untuk menyangga panel surya, sehingga kekuatan dari seluruh struktur itu juga tersangga oleh Elvit ini. Nah, ini kita lihat bagian struktur dari bawahnya juga cukup kuat, sehingga ketika kita gerak-gerakkan seperti ini tidak akan bergoyang sama sekali, karena memang struktur ini dibuat khusus agar tahan terhadap angin dan juga cuaca yang buruk. Nah, kita lihat panel surya ini kita susun sedemikian rupa agar menghadap ke arah utara. Nah, namun pertanyaannya, apakah utara adalah arah yang efektif? Sebetulnya secara geografi, Pulau Jawa itu memiliki kecenderungan berada di sisi selatan dari garis khatulistiwa, yang mana garis khatulistiwa ini adalah garis dari jalur matahari bergerak dari timur ke barat, sehingga arah yang paling efektif untuk panel surya menghadap itu adalah cenderung ke arah utara, karena panel surya ini memiliki kecenderungan agar dapat menyerap lebih banyak ketika dia itu dapat semakin tegak lurus dengan matahari, sehingga arah utara adalah arah yang sangat efektif. Namun tidak semua musim ini dapat digunakan secara efektif. Contohnya pada saat bulan-bulan seperti ini, Desember, Januari, dan juga Februari, itu matahari memiliki kecenderungan berjalan di sisi selatan dari Pulau Jawa, sehingga pada saat kondisinya meskipun pada saat kondisinya terik di bulan Desember, Januari, dan juga Februari, penghasilan dari panel surya tidak akan sesignifikan dan tidak akan sebanyak pada saat dia itu pada kondisi yang terik di sisi utara dari Pulau Jawa. Oleh karena itu, kita nanti akan coba bandingkan bagaimana sih penghasilan dari panel surya pada saat kondisinya berada di bulan Desember dan Januari ketika kondisinya matahari terik dan matahari berada di sisi selatan dari Pulau Jawa. Kemudian di sisi sini kita dapat melihat ya, ada kabel grounding. Kabel grounding ini dikaitkan menggunakan ground loop ke dalam mounting dari panel surya, yang mana tujuannya ketika terjadi cuaca buruk layaknya badai, petir, dan lain sebagainya, terkadang petir itu dapat menimbulkan induksi listrik yang dapat mengalir melalui frame dari panel surya menuju ke mounting, dan dari mounting ini ketika tersambung dengan kabel akan merusak seluruh sistem dari kelistrikan yang ada di suatu bangunan. Oleh karena itu, untuk sistem safety dari kelistrikan panel surya kita menggunakan kabel grounding, yang mana nantinya ini disambungkan ke kerangka dari panel surya dan juga frame panel surya untuk nantinya kita grounding ke sisi bawah dari suatu bangunan menuju langsung ke tanah, sehingga nanti ketika ada arus induksi dari suatu petir, arus induksi itu tadi akan dapat langsung di-groundkan menuju tanah sehingga tidak mengganggu sistem kelistrikan. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke bawah ya. Kita akan mereview sistem kelistrikan, inverter, baterai, dan juga komponen keamanan lainnya. Mari ikuti saya. Oke, sekarang kita udah berada di samping dari gedung Solaris.
Nah, tepat di samping saya ini ada jalur kabel ya teman-teman. Kita lihat dari atas. Itu tadi kabel dari panel surya dan juga dari grounding ditarik turun ke bawah ini, kemudian masuk ke dalam bangunan itu nanti akan terhubung ke combiner box yang akan kita jelaskan nanti. Selain itu untuk grounding sendiri itu nanti juga akan dihubungkan ke sini ya. Ini kita lihat teman-teman, ada grounding rod. Grounding rod ini merupakan suatu tembaga atau chopper yang mana ini fungsinya adalah untuk menggroundkan segala jenis kelebihan arus dan juga hal-hal yang tidak diinginkan, agar nantinya itu sistem kelistrikan itu dapat aman dari induksi petir, kelebihan arus, dan juga untuk keperluan keamanan lainnya. Sehingga dengan adanya grounding rod ini terjamin keamanan dari sistem kelistrikan pembangkit listrik tenaga surya kita. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke dalam dari gedung Solaris ya. Kita lihat sistem kelistrikannya seperti apa. Mari tetap ikuti saya. Oke, tepat di belakang saya adalah sistem dari kelistrikan dari panel surya. Nah, ini ada beberapa komponen. Karena dari kita menggunakan sistem hybrid, maka kita menggunakan baterai sebagai salah satu backup dari cadangan daya. Kemudian ini ada perangkat yang namanya inverter, kemudian di sini adalah combiner box. Kita akan review satu persatu ya. Yang pertama adalah dari combiner box tersendiri. Combiner box sendiri ini merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk menghubungkan keseluruhan sistem kelistrikan dan juga sebagai keamanan. Nah, di dalamnya itu terdapat komponen-komponen safety system, diantaranya adalah MCB AC, MCB DC, SPD atau Source Protective Device, dan juga MCB AC. Nah, di sini adalah beberapa perangkat keamanan. Untuk yang di sisi sebelah kiri ini adalah MCB untuk mematikan arus dari PLN, karena kita juga menggunakan PLN hanya sebagai backup daya cadangan. Kemudian yang biru ini adalah sebagai circuit breaker dari arus dari PLTS. Kemudian kalau SPD ini adalah untuk menggrounding dari sistem kelistrikan. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah MCB AC untuk mengatur safety di bagian output dari inverter. Combiner box ini penting tujuannya adalah untuk menjaga jikalau ada kelebihan arus dari sisi PLN, dari sisi panel surya atau dari sisi pembebanan, yang mana jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka akan otomatis akan ke switch off, dan itu akan menjadi pengaman tersendiri untuk menunjang agar sistem kelistrikan di suatu PLTS ini dapat berjalan dengan baik dan aman. Nah, sekarang kita akan beralih ke inverter. Inverter kita menggunakan brand bernama Zamdon, dari dayanya adalah 2000 dan baterainya harus menggunakan 24 volt ya. Maka di sini kita menggunakan baterai 24 volt. Nah, kemudian kalau dari inverternya sendiri, di sini dapat dilihat beberapa data yang diperlukan ya. Di antaranya adalah terbaca bahwa maksimum PV input powernya adalah 1680. Ini sesuai dengan yang kita gunakan, di mana kita menggunakan 1650 ya di atas bangunan ini. Kemudian untuk baterai voltage-nya adalah 24 VDC. Kita menggunakan dua baterai 12 volt yang disusun secara seri, jadi sesuai. Kemudian untuk max PV input voltage atau VOC di sini ada 120 VDC. Yang mana ini menjadi penyebab dari panel surya yang ada di atas bangunan ini kita susun secara paralel ya. Karena VOC dari panel surya itu rata-rata adalah sekitar 50 volt. Dan jika 50 volt itu disusun secara seri akan berjumlah 150, sehingga tidak akan memenuhi dari kapasitas yang dianjurkan. Maka dari itu kita susun secara paralel, yang mana nanti kalau disusun secara paralel dari voltasenya akan tetap 50 volt VDC dan dari arusnya nanti yang akan bertambah begitu. Sehingga dengan sistem yang ada di dalam inverter ini kita menyusun paralel dari panel surya sedemikian rupa agar dapat bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan sistem. Kemudian di sisi bawah kita menggunakan baterai VRLA ya dengan merek SMT Power, kapasitasnya 12 volt 40 ampere. Sebetulnya untuk kebutuhan rumah tangga ini masih kurang. Setidaknya untuk kebutuhan rumah tangga dengan listrik 1300 watt itu memerlukan baterai 2 kali 12 volt 100 ampere. Namun karena di sini kami ingin mencoba-coba terlebih dahulu, maka kami menggunakan baterai yang ukurannya lebih kecil, yaitu hanya sekitar 12 volt 40 ampere dikalikan 2 baterai. Ini kurang lebih akan dapat membackup daya dari kebutuhan rumah itu sekitar setengah jam hingga 1 jam saja. Ini akan berbeda cerita jika kita menggunakan baterai LiPo atau baterai yang ukuran kapasitasnya lebih besar, sehingga misalkan kita menggunakan baterai LiPo dengan kapasitas yang sama, barangkali bisa meningkat 2 kali lipat lebih banyak. Atau jika kita menggunakan baterai LiPo 12 volt 100 ampere sebanyak 2 buah, itu akan dapat membackup listrik selama setidaknya adalah setengah hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem kelistrikan yang ada ya. Nah, ini kita lihat ada pada pukul 11 siang hari. Pada kondisi ini cuacanya agak mendung ya, agak mendung, sehingga output dari panel surya itu hanya sekitar 287 watt. Nah, ini jika dibandingkan dengan kapasitas PLTS terpasang adalah 1650,
ini sangat kecil sekali, hanya sekitar 15% saja ya dari yang seharusnya. Ini terjadi pertama adalah karena kondisi cuacanya masih dalam kondisi mendung, dan yang kedua adalah pada saat kondisinya di bulan Januari seperti saat ini, matahari cenderung berada di sisi selatan dari Pulau Jawa, sehingga dari panel surya yang kami hadapkan ke arah utara itu memiliki kecenderungan tidak dapat menyerap matahari yang maksimal sekali, sehingga kondisi dari output panel surya juga tidak akan maksimal. Nah, ini kita lihat ya, panel surya juga mulai naik, ini awannya sudah mulai lewat, sehingga output dari panel surya di sini sudah sampai mencapai 630 watt. Nah, ini kita lihat juga kondisi kelistrikan yang lainnya. Ini adalah AC output dari inverter ini 220 volt, outputnya 50 Hz, cenderung lebih stabil ya jika dibandingkan dengan AC input. AC input ini adalah dari PLN 231 volt. Nah, ini juga salah satu fungsi menarik ya dari inverter, dia dapat menstabilkan tegangan jadi 220 volt, yang mana adalah tegangan yang sangat dianjurkan untuk kebutuhan alat-alat elektronik. Karena jika alat-alat elektronik itu kelebihan voltase atau kekurangan voltase, itu akan menyebabkan alat elektronik ini akan cepat rusak begitu ya, umurnya dapat berkurang. Kemudian terlihat juga di sini adalah indikator dari baterai ya. Baterai di sini tidak berkedip, artinya baterainya sudah terisi penuh. Nah, ini terbaca 100% daya dari baterai dan tegangannya adalah saat full 27,4 volt. Artinya setiap baterainya memiliki kapasitas voltasenya 13,7 volt. Nah, kemudian di sini pembebanan yang digunakan saat ini sekitar 19% dari daya inverter atau sekitar 390 watt ya. Nah, ini jika dibandingkan dengan output panel suryanya tadi adalah 600, artinya dayanya masih surplus, digunakan untuk kebutuhan beban dan juga mengecas baterai, dayanya masih surplus ya, karena masih lebih besar dibandingkan daya pembebanan saat ini. Kemudian di sini juga terbaca ya, inverter ini dapat membaca temperatur dari dirinya sendiri, yaitu 48 derajat Celcius. Ini cukup tinggi karena dia juga bekerja maksimal ya. Setidaknya inverter ini dapat bekerja maksimal pada suhu 50 derajat Celcius. Di atas dari itu performanya akan menurun, dan di bawah ini performanya akan lebih baik. Nah, ini adalah tegangan dari panasnya dan juga arusnya. Tegangannya terbaca 41,4. Kemudian ampernya terbaca 11,9. Seharusnya kalau sesuai dengan datasheet, harusnya voltasenya itu akan sekitar 50,9 volt kalau tidak salah. Sedangkan ini ampernya juga tergantung dari cuacanya ya seperti apa. Kali ini saya akan menjelaskan sistem kerja dari PLTS hybrid ini. Nah, di sini ada beberapa perangkat yang tadi sudah saya jelaskan dengan baik. Di sini nantinya ketika kondisi dari kelistrikan panel surya atau PLN dan juga baterai ini berubah-ubah, nantinya akan beralih secara otomatis. Kita coba di sini ya. Nah, ini sebelumnya kondisi semua MCB nyala, kondisi semua MCB naik, artinya di sini semua kelistrikan itu tersambung keseluruhannya di dalam inverter. Nah, ini jika dilihat ya, terbaca dari indikatornya. Dari panel surya ini kondisinya dia menyuplai dari baterai, dan dia kondisinya juga baterainya sudah full. Jadi kelebihan dari baterai ini akan digunakan untuk kebutuhan beban. Nah, ini ketika kondisinya dari panel surya ini saya matikan seperti ini. Nah, dari panel surya ini akan mati secara otomatis. Kemudian seluruh sistem kelistrikan itu akan disuplai langsung oleh baterai. Nah, langsung mati ya. Nah, ini kebutuhan dari kelistrikan itu akan disuplai menggunakan baterai. Kemudian ini kondisi dari PLN sebenarnya sudah terbaca. Nah, ini coba saya matikan dari PLN-nya. Nah, di sini langsung menghilang ya indikatornya. Artinya dia dari PLN itu sudah tidak masuk di sini. Nah, ini ketika kondisi dari PLN-nya aktif kembali, dia akan muncul, tetapi tidak akan langsung digunakan karena dari sistem jam down ini inverternya akan memprioritaskan baterai sebagai sumber energi utama. Barulah nanti ketika ada kondisi tambahan dari panel surya ini ikut aktif, maka dia akan digunakan juga untuk kebutuhan charging baterai. Nah, ini adalah salah satu keunikan dari inverter jam down ya, yang mana inverter jam down ini bekerja hanya dengan dua mode. Mode pertama adalah memprioritaskan PLN sebagai penyuplai beban yang utama, kemudian mode yang kedua adalah menggunakan baterai sebagai prioritas utama dalam menyalakan beban. Nah, sebenarnya ini agak berbeda ya dengan inverter yang lain. Inverter yang lain itu biasanya ada 3 mode. Mode ketiga adalah memprioritaskan panel surya untuk kebutuhan penyuplai beban secara direct atau secara langsung. Nah, di inverter jam down ini tidak ada, hanya saja untuk kebutuhan kelistrikan yang mode 2 itu akan selalu menggunakan mode baterai, yang mana panel surya ini akan selalu digunakan untuk mengecas baterai.
tetapi tidak akan langsung ke bypass ke beban. Sehingga ini adalah keunikan dari inverter Zamdon yang tidak ada di inverter-inverter lain. Nah, salah satu fitur tambahan dari inverter Zamdon ini yang juga dimiliki oleh inverter lain adalah adanya perangkat Wi-Fi. Perangkat Wi-Fi ini berfungsi agar dapat dihubungkan ke Wi-Fi terdekat dan dapat dibaca datanya melalui aplikasi yang dapat di-download melalui smartphone. Jadi nanti kita akan simulasikan bagaimana sih tampilan dari pembacaan data berdasarkan dari penghasilan energi inverter dari Zamdon ini. Mari kita simulasikan. Nah, ini kita lihat di samping saya ini adalah tampilan dari aplikasi Smart ESS. Nah, yang mana di sini akan membaca berbagai jenis inverter yang terhubung dengan aplikasi. Nah, ini adalah salah satu inverter dari yang kami gunakan ya. Ini kami beri nama Solaris PV. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasinya. Di sini ada aliran daya yang digunakan pada sistem kelistrikan saat ini. Ini nampak dari panel suryanya itu kondisinya dia terhubung dengan inverter dan dalam kondisi menghasilkan arus listrik. Kemudian dari inverter ini juga menghasilkan daya yang digunakan juga untuk kebutuhan dari charging baterai dan juga untuk kebutuhan penggunaan beban. Nah, ini jika dilihat adalah total solar power generation, yaitu adalah sebesar 40 kWh. 40 kWh di sini adalah total dari akumulasi penghasilan panel surya selama dia terpasang hingga saat ini. Sebagai informasi, panel surya ini sudah terpasang sejak tanggal 24 Desember 2024 dan syuting ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 2025. Artinya kurang lebih sekitar 2 minggu ya dari panel surya ini terpasang dan total solar power generation-nya adalah sekitar 40 kWh. Kemudian load power-nya di sini terbaca adalah 90 watt. 90 watt di sini adalah dari bangunan ini, kantor ini pada saat ini listriknya tidak begitu banyak. Hanya arus standby yang digunakan dan terbacanya hanya sekitar 90 watt saja. Kemudian yang paling bawah ini adalah PV powernya pada kondisi saat ini pukul 11.27. Kondisinya agak mendung ya, agak berawan. PV powernya adalah sekitar 152,6 watt saja. Nah, ini pada saat seperti ini arus dari listrik PLN tidak digunakan karena keseluruhan dari sistem kelistrikan disuplai menggunakan panas surya dan juga dari baterai. Nah, tidak hanya berhenti dari sini, ini fitur dari aplikasinya juga dapat membaca ya secara real time keluaran dari listrik panas surya dan juga kebutuhan bebannya itu dapat terbaca. Nah, ini dapat dilihat ada daily chart, ada power generation-nya adalah yang garisnya warnanya merah. Ini adalah total penghasilan panas surya dalam satu hari ini. Nah, ini dapat kita baca bahwa panas surya pada saat kondisi pada hari ini kondisi puncaknya ada pada titik 0,72 kW. Artinya maksimal pada saat hari ini sebelum setengah 12 siang ini ya, itu panel suryanya hanya dapat mencapai 700 watt saja dari panel surya maksimal yaitu 1650. Kemudian dari pembebanannya ini cukup stabil dari pukul 5 pagi hingga 12 siang ini konsisten naik. Dan ini juga diiringi dengan kenaikan panel surya secara bertahap dari pukul 6 pagi hingga saat ini ya. Namun di sini ada beberapa ketidakseimbangan dari penghasilan panel surya dan juga keluaran dari beban. Artinya di sini beban itu terdapat kondisi puncak yang mana itu pada saat kondisi puncak beban ini pada jam 7 pagi itu dia kondisinya dari panel suryanya masih sedikit, jadi arus yang digunakan itu mayoritas dari PLN dan juga baterai. Sedangkan pada saat kondisinya siang hari seperti ini, panel suryanya kondisinya adalah puncak, tetapi pada saat sekarang kondisi pembebanannya tidak setinggi yang sebelumnya. Kemudian selain dari informasi yang kita baca di sini, kita juga dapat membaca data-data lainnya ya. Ini adalah grafik dari energy generation per hari dalam satu bulan ini. Energi tertinggi dicapai pada hari 6 Januari kemarin. Kemudian yang terendah pada bulan ini ada pada tanggal 2 ya. Tanggal 2 kemarin itu kalau tidak salah hujan sepanjang hari. Karena di awal tahun jadinya kondisi penghasilan energinya tidak terlalu maksimal. Kemudian ini dapat kita juga ketahui energy generation dalam satu tahun masih belum banyak karena kita syuting di awal tahun. Dari total generation-nya juga ketahuan pada tahun 2024 kemarin dan 2025 masih belum banyak karena memang PLTS ini belum banyak digunakan ya. Dan nanti akan semakin lama digunakan, energinya juga akan semakin banyak yang terekap dan grafiknya akan semakin lengkap. Selain itu juga ada analisis total solar power generation-nya. Ini hampir sama dengan tadi, hanya saja kita bisa milih harinya di sini ya. Tahunnya berapa, harinya tanggal berapa, ini bisa kita juga atur seperti itu. Nanti akan kebaca data total solar power generation-nya sebesar apa. Kemudian ada juga detail. Detail ini adalah pembacaan energi real time.
terbaca dalam rentang waktu 5 menit ya. Timestamp-nya adalah setiap 5 menit. Ini akan terbaca datanya, berbagai data dari misalkan input voltage-nya dari PLN-nya sebesar apa. Di sini ada 231 volt. Ini ada banyak sekali. Ini juga bisa diketahui ya, data per 5 menit, jam 9 pagi juga ada. Data-datanya juga sangat lengkap sekali. Dan yang terakhir, fitur dari aplikasi ini adalah ada alarm ya. Jadi ketika terjadi suatu gangguan terhadap inverter, maka inverter itu akan mengirimkan suatu sinyal alarm, yang mana alarmnya ini akan bunyi dari sisi inverternya dan akan bunyi dari aplikasinya. Sehingga dari aplikasinya di sini kita dapat ketahuan ya, ada misalkan di sini ada fault handle, yaitu low battery alarm. Artinya dari aplikasi ini nanti akan memberikan notifikasi bahwa terjadi fault pada inverter, yaitu berupa tegangan baterai yang terlalu rendah. Jadi inverternya di bawah ikutan bunyi, dari HP-nya juga ikutan bunyi seperti itu. Nah, ini akan memudahkan dari kita dengan adanya aplikasi ini, nanti akan membantu kita dalam pemantauan secara real time kebutuhan dari panel surya dan bagaimana sih sistem panel surya kita bekerja setiap harinya. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video Solaris berikutnya.